Good day everyone. Jadi ini video pertama gue, dan di sini gue mau jadiin akun ini tempat gue cerita dan bisa gue lihat lagi nantinya. Di video ini gue mau bikin live updates gue, apa yang sedang gue jalanin, apa yang sedang terjadi di hidup gue saat ini, dan apa yang akan gue lakukan dalam 9 bulan ke depan sisa di tahun 2021. Jadi, what's been going on in my life? For the past year, I've been working in a startup company. Dan I think it's time to start a new chapter, you might say. Gue berencana akan ngambil S2 di Inggris tahun ini, berangkat bulan September insya Allah. Dan gue bakal cerita proses apa aja yang gue lakuin untuk bisa sampai di tahap ini, dan semoga bisa ngebantu kalian juga yang mungkin pengen tahu proses apa aja yang perlu kalian laluin untuk bisa sekolah di Inggris atau di UK. Gue bakal cerita khusus di Inggris atau di UK ya, karena gue daftar di situ, dan mungkin bisa jadi acuan juga buat kalian, siapa tahu ada yang mau ikut juga. Jadi pertama itu hal yang harus kalian lakuin adalah research. Jadi yang gue maksud research itu, kalian cari tahu jurusan apa yang kalian mau dan juga reputasi kampusnya. Oh ya, karena gue itu dari kecil, dari gue umur 7 tahun, mimpi pengen banget sekolah di Inggris. Jadi fokus utama gue waktu nyari sekolah S2 itu pasti ke Inggris. Sorry for the light change di luar gelap, jadi gue harus nyalain lampu. Nah, terkait research, kalian harus cari tahu jurusan apa sih yang kalian suka gitu loh. Atau mungkin kalian jurusan S1-nya beda sama jurusan yang kalian mau ambil ke S2 ini, cuma tetap harus relevan. Boleh beda, kayak gue S1 gue ngambil hubungan internasional, dan sekarang gue pengen ngambil international business atau bisnis internasional. Nah, jadi gue daftar international business di 4 universitas. Yang pertama, University of Westminster di Central London. Yang kedua, University of Bradford di Bradford. Itu lokasinya kayak sekitar 3 jam dari London. Yang ketiga, itu ada University of Liverpool. Siapa yang nggak tahu Liverpool? Kalian tahu pasti letaknya di kota Liverpool. Yang keempat, University of Greenwich. Letaknya di Greenwich, East London. Jadi sekitar kayak 20 menit kalau kalian naik tube. Dan alhamdulillahnya dari keempat universitas tersebut gue keterima di semuanya. Jadi Westminster sendiri itu kalian bisa daftar 3 jurusan. Waktu itu gue daftar International Business, International Relations, sama Management. Yang kedua di University of Bradford gue juga keterima yang di International Business and Management. Sama yang Liverpool dan Greenwich pun International Business. Setelah ngomongin gue keterima di 4 universitas tersebut, kita lanjut ke nyambung nih ke yang poin nomor 2, yaitu kalian harus nyari tahu your source of funding, atau gimana cara kalian membiayai hidup kalian di sana, baik itu dari SPP, akomodasi atau dorm, dan kehidupan kalian sehari-hari dari makan, entertainment, dan lain-lain. Menurut gue ada beberapa source of funding yang kalian bisa cari, yaitu beasiswa, sponsorship, bisa juga dari self-funded dari tabungan kalian, atau mungkin bantuan finansial dari keluarga. Nah, ngomongin source of funding dari keempat universitas tersebut, gue mau ngejelasin tuition fees mereka dan biaya akomodasi lain-lainnya gitu. Pertama kita mulai dari University of Westminster. Jadi Westminster itu untuk international fees, biayanya tuition fees-nya itu 17.000 untuk jurusan International Business and Management. Itu bener-bener cuma untuk SPP, di luar biaya akomodasi, biaya kalian tinggal sehari-hari di sana. Abis itu ntar kalau misalnya harus beli buku, itu beda lagi. Jadi menurut gue University of Westminster untuk gue pribadi itu mahal. I mean untuk ukuran London itu murah, karena itu salah satu universitas termurah di London untuk international fees, untuk jurusan international business juga. University of Westminster itu akomodasinya setahun, 39 weeks tenancy, jadi kayak sekitar berapa tuh? 10 bulan. Itu biayanya 8.000 pound sterling. Jadi kalian tinggal di dorm, student akomodasi gitu. Untuk postgraduate, setahu gue bakal tinggalnya pun sama postgraduate
students yang lain gitu, nggak gabung sama yang S1. Jadi kampus University of Westminster itu di tengah-tengah London, di seberangnya Madame Tussauds, kalian tahu. Jadi itu mahal banget. Bener pengen banget ke University of Westminster, hence kenapa gue daftar itu nomor 1. Karena mimpi gue dari kecil untuk kuliah di Central London atau kuliah di Inggris sebenarnya. Cuma karena ada kesempatan bisa di London, kenapa enggak? Dan setelah gue research, beasiswa dari Westminster itu jadi ada untuk international postgraduate. Sebenarnya ada yang nge-cover full tuition fees, cuma karena COVID tahun ini again ditutup. Jadi tahun ini cuma ada yang part fee, dan itu sekitar 3.000 sampai 5.000 pound sterling. Jadi dari 17.000 kalau kalian dapat beasiswanya dikurangin 3 sampai 5.000. Itu ngebantu banget sih karena untuk London itu murah. Kenapa pengen banget di London? Karena nyari kerjanya gampang. Jadi untuk part time ya, karena banyak banget kesempatan kerja di sana. Jadi kalian itu bisa kuliah sambil kerja. Kayak why not? Karena kan student visa itu boleh kalian kerja 20 jam maksimal dalam seminggu. Dan 1 jamnya itu sekitar kayak 8 pounds dibayarnya. Jadi kalian aja. Yang kedua, ini University of Bradford. Jadi gue ngambil University of Bradford karena Vanessa, dia daftar di sana waktu kemarin. Jadi gue tahu. Setelah gue lihat-lihat ternyata murah banget biaya akomodasi dan SPP-nya. Walaupun itu 3 jam dari London. Dan itu termasuk menurut gue kota yang nggak terlalu banyak kesempatan part time-nya, makanya gue lagi bingung banget untuk milih itu apa enggak. Ya lumayan duit gajinya kalau lo kerja di sana. University of Bradford ini yang kedua, tuition fees-nya itu 17.000 kayak yang Westminster. Makanya gue bilang Westminster murah karena dia sama kayak Bradford tuition fees-nya 17.000 untuk international. Tapi biaya akomodasinya dia untuk 12 bulan itu cuma 4.000. Bayangin, di Westminster 10 bulan 8.000, di Bradford 12 bulan atau setahun itu cuma 4.000, setengahnya. Kayak murah banget nggak sih? Jadi sebenarnya kalau misalnya ngomongin biaya hidup juga nggak beda jauh karena lo bisa masak sendiri gitu kan, nggak kecuali lo emang tiap hari keluar gitu loh, which sangat tidak bertanggung jawab atau dewasa. Pros-nya di sana murah banget, cons-nya susah nyari kerja, itu dia. Yang ketiga, University of Liverpool. Gue daftar di sini karena gue ngeliat kesempatan beasiswanya itu gede banget. Karena jadi ada 2 beasiswa gitu untuk international students yang dari Indonesia. Kalian bisa daftar. Ada satu namanya ULMS scholarship something. I should do my research. I applied for it tapi gue lupa namanya. Jadi ada 2 scholarship yang gue daftar. Yang satu bisa nge-cover setengah tuition fees gue, yang satu bisa nge-cover full. Nah, tapi kalau nggak dapat beasiswa, SPP-nya mahal banget, Bu. Jadi SPP University of Liverpool itu 22.000 per tahun. Untuk akomodasinya sebenarnya standar sih, kayak 6.000 setahun. But kalau di Liverpool gue nggak dapat beasiswanya, nggak akan gue ambil kayaknya. Iyalah, mahal banget, coy, mending gue di London gak sih? Kayak. Nah, yang keempat itu University of Greenwich. Jadi tulisannya tuh Greenwich, tapi gue baru tahu ternyata cara bacanya University of Greenwich. Di situ SPP-nya untuk London, again, ini kayaknya termurah yang pernah gue temuin deh untuk international students. Cuma 15.500 untuk international business. Nah, kalau Greenwich walaupun dia jauh kayak 20 menit dari Central London, tapi 15.500 dan kayak ya udah gitu 20 menit di Jakarta, 20 menit it doesn't matter jaraknya menurut gue, karena gue masih bisa commute ke London gampang naik tube gitu loh. Untuk akomodasinya itu sekitar sama kayak Liverpool sih, 6.000 setahun. Nah, jadi kembali lagi ke poin kedua. Ketika kalian udah ngelakuin research kayak jurusan apa yang kalian mau, terus universitas apa yang kalian mau, kalian harus cocokin ke source of funding kalian. Kalian mau ngejar beasiswa, oke, ayo kejar beasiswanya. Cuma harus ada plan B-nya. I've applied to so many scholarship, I can't even count. Terus gue juga bikin proposal untuk sponsorship. Jadi gue ngajuin sponsorship itu ke banyak tempat. Gue bikin proposal yang tertera di mana aja gue keterima, berapa biaya yang gue butuhin, dan list-listnya tuh untuk apa aja. Jadi mereka tahu dengan jelas dan kalian bisa presentasiin. Atau if you're lucky enough, kalau keluarga kalian mau ngebiayain kalian ke luar negeri, kemanapun itu kalian harus bersyukur banget karena Inggris itu negara menurut gue yang sangat mahal kayak paling mahal deh. Pokoknya kalian harus perkirain source of funding kalian di mana sebelum kalian daftar
ke sekolah tersebut. Kalau gue pribadi ya, misalnya gue udah research suatu universitas, gue udah suka banget nih, tapi begitu gue lihat fees dan fundingnya yang ternyata nggak realistis dengan apa yang misalnya gue bisa lakuin, kayak ngapain gue daftar, buang-buang waktu doang, toh walaupun gue keterima juga nggak akan gue ambil kan. Terus setelah itu baru deh kalian daftar. Kalau gue kemarin itu daftar dari web masing-masing kampusnya. Kalian daftar dari situ, atau bisa juga kalian search sekolah itu dari UCAS, digital.ucas.com I believe. Nanti gue tulis di sini deh. Jadi dari UCAS itu bakal di list beberapa universitas yang kerjasama, dan itu banyak sih kayaknya, most of the UK universities ada di situ. Terus jurusannya apa. Jadi saat kalian daftar, ada beberapa dokumen yang harus kalian persiapin. Contohnya itu personal statement atau motivation letter. For me personally, this was the hardest one to make. Di essay ini kalian harus mencerminkan diri kalian gitu loh. Kalau misalnya dari kampusnya nggak ada pertanyaan yang harus kalian jawab di essay tersebut, kalian bisa nulis apapun kan. It was hard, I mean, kayak lo cerita tentang diri lo, apa yang udah lo lakuin selama ini, terus cita-cita lo ke depan kayak gimana, dan bagaimana sekolah di kampus tersebut bisa membantu untuk plan ke depannya kalian. Gue nulis sekitar maybe 2 halaman, and I told everything in that essay. Gue cerita apa yang mendorong gue untuk mau sekolah di luar lagi gitu, karena waktu kelas 12 sudah pernah ke US, dan apa yang mendorong gue sekarang untuk ambil S2 ke Inggris. Gue cerita gimana gue pengen nangis ceritanya, gimana sekolah di Inggris itu udah jadi cita-cita gue dari kecil. I've been dreaming about this. Aduh ya Allah, nangis, alay banget gue nangis. Kenapa coba gue ngomong sendiri padahal di kamera. It's gonna be the anugerah terbesar di hidup gue gitu. Terus gue juga jelasin kerjaan gue sekarang, atau tentang S1 gue, apa aja yang gue udah pelajarin selama S1. Terus cita-cita gue nantinya, gue pengen jadi apa yang gue bisa kasih kontribusi balik untuk Indonesia, apa yang gue bisa kasih balik untuk lingkungan gue di rumah, dan gimana caranya gue bisa mencapai itu semua dengan sekolah di universitas tersebut. Kalian juga bakal mempersiapkan referensi, entah dari dosen semasa S1 atau professional reference dari, kalau kalian udah kerja, bisa dari atasan kalian. Kayaknya kemarin itu sekitar 1-2 minggu deh tiap bikin reference letter. Sisanya sih kayak personal details biasa, nama kalian, terus jurusan apa yang kalian mau. Biasanya ditanya juga sih kayak kenapa kalian mau ambil jurusan itu, education history dan work history kalian itu kayak gimana. Nah, setelah disubmit, biasanya butuh waktu maybe 2 to 8 weeks, pokoknya sekitar kayak sebulan sampai 2 bulan. Untuk Westminster nggak lama, kayak cuma 3 minggu mereka udah ngehubungin gue balik. Bradford pun juga sekitar 3 minggu. Liverpool yang lama, Liverpool 3 bulan, hampir 3 bulan, lama banget. Jadi pastiin kalian daftar itu waktunya jauh-jauh dari course start date kalian. Gue itu daftar mulai di bulan Juli Agustus 2020. Tadinya gue mau berangkat bulan Januari 2021. Tapi karena satu dan lain hal, gue defer ke September 2021. Jadi gue daftar itu hamin 1 tahun, which itu biasanya kecepatan banget. Beberapa course atau application untuk beberapa universitas itu bahkan belum dibuka. Cuma karena gue ngambil lewat itu Januari 2021 dan gue defer, jadi gue bisa daftar duluan karena gue mundurin. Tapi biasanya beberapa universitas nggak bolehin kalian mundurin jadwal atau defer jadwal. Tergantung universitasnya. Again, kalian harus nanya balik ke universitasnya. Mereka biasanya cepat kok ngejawab. Nah, kalau misalnya kalian daftar ke universitas di Inggris itu ada minimal nilai IELTS yang harus kalian capai. Rata-rata itu kalau nggak salah overall minimal 6, but per sectionnya itu minimal 5,5. Miki lagi main bola. Bagi kalian yang belum punya IELTS, nilai IELTS, kalian harus daftar dan ikut tesnya yang akademik. Kalian nggak perlu IELTS dulu baru daftar. Kalian bisa daftar dulu, begitu dapat conditional offer baru tes, itu boleh. Untuk IELTS akademik sendiri itu biayanya 2,9 juta di British Council atau IDP. Gue tuh kemarin tes yang di Pondok Indah. Ada 4 sections di tes IELTS. Ada listening, reading, writing, speaking. Setelah kalian daftar, kalau keterima, selamat, congratulations. Tahap keempat adalah daftar untuk beasiswanya. Jadi, tahap ketiga itu kalian apply untuk course-nya. Setelah kalian keterima atau dapat conditional offer, kalian baru bisa daftar untuk beasiswanya. Tapi ada juga beberapa universitas yang
nggak perlu separate application atau kalian nggak perlu daftar lagi untuk beasiswanya. Kalian secara otomatis akan masuk salah satu list yang bakal di-consider apakah bakal keterima beasiswa tersebut atau enggak. University of Liverpool kayak gitu. Tapi untuk 3 universitas lain yang gue daftar kayak Westminster, Bradford, dan Greenwich itu daftar lagi gitu loh. Jadi nggak secara otomatis terconsider bakal dapat apa enggak gitu. Jadi kalian harus kirim separate forms. Untuk Liverpool sendiri gue belum dengar jawaban dari mereka. Jadi wish me luck. Dan untuk yang 3 ini baru dibuka di awal Maret. Jadi biasanya itu sekitar 6 bulan sebelum course kalian mulai untuk pembukaan beasiswanya. Jadi setelah melewati berbagai proses tersebut, gue sekarang lagi ada di tahap nunggu pembukaan beasiswa untuk Westminster, Bradford, dan Greenwich. Dan gue bingung banget di antara 4 universitas tersebut yang mana yang harus gue pilih, karena semua jurusannya sama kan. Jadi sebenarnya tergantung universitasnya, tergantung bisa apa nggak kerjanya, lingkungan kampusnya kayak gimana, abis itu biaya student accommodationnya berapa gitu loh. Karena kebetulan kalau misalnya gue ngambil di Bradford, gue udah dapat beasiswa 5.000 pound sterling, sekitar 100 juta dari total tuition fees-nya. Jadi tuition gue tinggal 12.000 sama biaya akomodasinya 5.000, jadi 17.000 untuk biaya akomodasi dan SPP. Sisa biaya makan sehari-hari kan. Jadi Bradford itu paling murah, tapi paling jauh dari London. Sekarang kita ngomongin living cost di sana. Sorry ya kalau misalnya kayak berantakan gitu loh poin-poinnya, kayak gue cuma pengen cerita aja gitu, nggak pengen bikin video yang tertata. Jadi terkait living cost, sebenarnya nggak beda jauh di kayak lo mau tinggal di kota mana juga, misalnya di London gitu, nggak beda jauh karena selama kalian masak sendiri kan harga bahan-bahannya sama gitu. Kecuali kalian sering keluar, which kalau di London kan banyak banget kesempatan kalian untuk jalan-jalan, untuk keluar, atau misalnya kayak makan di restoran di mana gitu kan, di cafe. Sementara kalau misalnya kalian di kota kecil, biasanya ke cafe-cafenya jarang kan, kayak misalnya paling seminggu 2 kali gitu. Jadi didorong untuk lebih hemat lah gitu. Dan kalian harus masak sendiri kalau nggak mau boros. Itu beda banget harganya sama kalian makan di luar. Sekali makan aja tuh bisa 150 sampai 200 ribu. Sementara kalau kalian bikin itu bisa buat 3 hari bahan-bahannya. Jadi pinter-pinter orangnya lagi kayak gimana. Kecuali untuk tempat tinggal. Bayangin aja kayak kalau kalian ngekos di Jakarta sama misalnya ngekos di kota lain gitu loh, bakal beda kan pasti. Nggak tahu ya, kayak mahal banget yang di Central London, yang di Westminster itu loh. Banyak banget yang gue pikirin sekarang. Pros and cons tiap universitas itu banyak. Kalau misalnya gue milih Westminster, jelas itu pros-nya karena dia di Central London, kemana-mana deket, gampang cari kerja part time gitu karena banyak restoran. Misalnya mau intern juga bisa. Sementara kalau misalnya gue di Bradford, yang walaupun paling murah dari semua keseluruhannya, cari kerjanya susah. Gue nggak masalah sih mau jauh dari London kayak 3 jam, toh juga bisa ke London gampang gitu loh misalnya mau naik kereta. Cuma yang gue masalahin cari kerjanya itu sulit. Jadi I'm leaning towards Greenwich karena 20 menit dari Central London. Dia masih di London, masih di East London. SPP-nya paling murah untuk yang di London karena 15.500, dan kalau gue dapet beasiswa bisa sampai 3.000 sampai 5.000. Dan rentnya reasonable gitu loh untuk London, walaupun gak di Central. Ya sekitar 6.000 setahun. Udah termasuk murah sih dibandingin kayak ya di London, di Central London, di Westminster 8.000. Kayak oke, mahal banget. Dan gue juga kemarin ngajuin sponsorship kan. Jadi wish me luck. I don't know which one I'm gonna choose between the 4 of them. Kalau kalian punya saran, please let me know. I'm dying to hear your opinion. Jujur gue bingung banget gue harus milih yang mana. Soalnya ini mimpi gue gitu loh, mimpi gue dari kecil. Kayak gue bener-bener bahkan malam aja tuh kepikiran, kayak kebangun mimpi. Gue pagi aja tuh kebangun langsung kepikiran gitu loh. Kayak I can't wait for September to come. Kayak bahkan gue udah milih-milih tiket pesawat, which apaan banget gitu loh gue milih tiket pesawat jam segini. Terus gue sering liat video di YouTube gitu loh, kayak room tour di Greenwich, Westminster, Bradford, Liverpool juga gue liatin kayak. Jadi bahkan gue udah tahu nanti letak kamarnya tuh kayak gimana kalau misalnya gue sekolah di salah satu universitas tersebut. Nah, kan setelah keterima kalian harus ngurus visa untuk berangkat ke sana kan, student visa. Setiap kampus di Inggris itu kalian harus deposit dulu sebelum mereka bisa kasih surat rekomendasi untuk bikin kalian visa. Jadi dari imigrasi Inggris itu minta pasti surat rekomendasi dari kampusnya yang kalian bakal tuju, karena kan ngekonfirmasi kalau kalian beneran mau sekolah di sana gitu loh. Dan tiap universitas minta deposit untuk bisa ngeluarin surat itu. Westminster minta deposit 4.000 pound sterling yang bakal dipotong dari SPP kalian. Misalnya SPP-nya 17.000, kalian bayar deposit dulu 4.000,
Berarti nanti sisanya kalian tinggal bayar 13.000. Bradford cuma minta 2.000 untuk deposit, Liverpool minta 1.000 doang untuk deposit. Kalau nggak salah, I forgot. Kalau nggak salah 1.000, Greenwich minta 3.000. Jadi sekarang gue lagi di tahap mau bayar deposit. Tapi gue harus milih dulu nih yang mana yang mau gue pilih. Udah tentuin nih mau milih kampus yang mana. Kalian bayar depositnya. Jadi nanti dikasih email yang ngejelasin kalian bisa bayar SPP atau deposit di mana. Nanti setelah itu mereka bakal ngurus kas kalian. Setelah kampus ngeluarin kas itu, kalian baru bisa apply visa. Gue gak tau lagi gue harus ngomong apa. Kayak gue udah ngejelasin semuanya sih sampai tahap akhir kayak visa. Terus beli tiket, ya udah beli tiket gitu loh. Gue gak tahu soal prosedur covid kayak gimana. Mungkin nanti butuh H-2 untuk gue PCR sebelum berangkat. Tahun ini gue bisa berangkat. Gue udah kayak ngerencanain pasti kalau misalnya gue nyampe bandara gue bakal nangis senangis-nangisnya. Mewek. I guess wish me luck. Nanti kalau misalnya ada update lain gue pasti cerita. Semoga video ini bisa ngebantu kalian yang misalnya mau belajar ke Inggris atau ke UK untuk coba daftar. Atau kalau misalnya kalian mau nanya ke gue, silakan, I'm happy to help. Karena gue bakal senang banget kalau misalnya gue bisa punya temen di sana. Please banget kalau misalnya dia mau ikut ke Inggris juga S2 bareng sama gue, ayo banget. Mumpung ini masih bulan Maret, dan kalau kalian mau misalnya mulai bulan September masih 6 bulan lagi, banyak kesempatan kalian untuk daftar. Dan kalian bisa cari sponsorship atau beasiswanya juga masih bisa, atau ngomong ke orang tua untuk kalian melanjut S2. I know this is a big step, tapi I guarantee this is a once in a lifetime chance to do this. Gapai mimpi kalian setinggi-tingginya. Don't hesitate to contact me, and I guess I will see you in the next video. Wish me luck.